Ya ukhti, menuntut ilmu itu satu kemuliaan, tapi ada di sana kewajiban rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ana seorang hamba Allah yang baru saja hijrah, jadi masih amat sangat dangkal ilmu. Bagaimana cara kita mengajak suami dan anak yang belum sunnah, bahkan masih sulit dan jauh dari sunnah? Karena kalau Ana berusaha menyampaikan kebenaran sedikit saja, baik suami maupun anak pasti menyangkal atau malah mendebat yang bikin hati jadi sakit. Kalau sudah begitu, Ana lebih memilih untuk diam. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Ukhti, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah sunnah ini. Ini anugerah Allah yang jauh lebih mahal dibandingkan anugerah-anugerah dunia. Jadi, tatkala kita dituntun oleh Allah hati kita dan langkah kita untuk menjadi seorang muslim yang berusaha untuk berislam yang kafah, untuk berusaha untuk berislam yang sempurna, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan semua sisi keislaman sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama kita, maka itu adalah satu anugerah yang sangat besar. Istilah orang zaman sekarang itu jenenge hijrah, dan istilah itu nggak salah, benar gitu ya, namanya hijrah. Nah, istilah itu nggak salah. Maka sadari bahwasanya itu adalah anugerah. Dan salah satu di antara kewajiban kita tatkala kita mendapatkan anugerah itu mensyukuri. Semoga dengan syukur kita itu ditambah anugerahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, aku tambah nikmatku. Jika kamu kufur, azabku itu azab yang pedih. Dan di antara bentuk kesyukuran kita atas nikmat ini adalah berusaha membawa keluarga untuk mendapatkan manisnya nikmat hidayah. Manisnya nikmat hidayah. Tapi ya ukhti, satu hal yang perlu untuk anti fahami. Sebagaimana anti kenal sunnah, hijrah itu kan nggak bim salah bim. Butuh proses. Kadang-kadang dulu anti juga masih kayak suami tatkala diajak sama temen itu ya ini bawaannya marah. Tatkala dulu diajak ngaji, diomongin, "Mbak, ya jilbaban gitu loh, jilbabnya dipanjangan gitu loh. Sok suci ya apa gitu toh." Ya ini semua itu butuh proses. Proses itu ada yang cepat, ada yang lambat. Bisa jadi anti termasuk yang cepat, dan kita kan nggak pernah tahu anak-anak kita itu termasuk yang prosesnya cepat atau prosesnya lambat. Tidak semua sahabat itu, sahabatnya Rasulullah maksud saya, itu prosesnya cepat. Ada yang prosesnya cepat sekali, kayak Umar bin Khattab, cepat pol. Ada yang lambat banget, sudah bertahun-tahun menjadi sahabat itu masih kadar imannya itu masih pada tataran belum tinggi. Lah, maka sekarang itu tugas anti adalah bagaimana agar mereka mendapatkan hidayah. Agar mereka mendapatkan hidayah. Jangan berpikir instan. Jangan kemudian berpikir, tak omongi kok gak belum gelem. Lah diomongi tok. Ini, diomongi itu nggak cuma sekali. Apa langsung itu kok gawe tempe, ya nggak mungkin lah. Ini butuh waktu, butuh proses panjang gitu prosesnya. Tuh, ini nasihat anak pertama. Ini teruskan, lanjutkan, kokohkan, istiqomalah di atas jalan sunnah. Jangan sampai goyah karena suami, karena anak masih semacam itu. Itu yang pertama. Sadari bahwasanya itu adalah anugerah agung sekali, perlu kita pertahankan dan perlu disyukuri. Dan kepingin membawa keluarga ke arah yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kepada mereka bahwa sekarang anti itu berubah. Gitu. Bukan berubah zahirnya tok. Berubah, tunjukkan kepada mereka bahwa dengan anti hijrah, maka Masya Allah semakin baik menjadi istri, semakin baik menjadi ibu. Omongannya sopan, santun, gitu ya. Tingkah polanya nyenengno.
Jadi ibu yuk nyenengno, nyani perhatian, open gitu sama anak-anaknya. Beda dengan kemarin, gitu. Beda dengan kemarin. Nyani berbuat baik sama keluarganya suami, sehingga suaminya itu kroso, wih istriku setelah nyani penampilannya berubah, akhlaknya masya Allah seneng, koyo ngaji nih istri itu nggak salah. Jadi bukan kayak yang teroris itu barbar ngaji ngebom gitu ya. Jadi tunjukkan bahwasanya itu. Jadi jadikan, yakinkan kepada mereka ngaji kita itu manfaat gitu. Ngaji kita itu manfaat. Ojo malah kuwalik, Mbak. Gimana kuwalik? Hijrah. Kan saya itu zaman online. Jadi semangat nuntut ilmu, isu ikut ngaji, duha ikut ngaji, siang online, sore online. Akhirnya masak gak sido masak, nyapu gak sido nyapu. Akhirnya suaminya malah jengkel. Awakmu itu loh, kamu itu loh, setelah ngaji kok malah urusan rumah tangga berantakan. Wis, gak usah ngaji-ngajian. Gitu. Sadari ya ukhti, menuntut ilmu itu satu kemuliaan. Tapi ada di sana kewajiban rumah tangga yang jauh lebih penting dibandingkan dengan itu. Ini kita memahami kondisi suami yang belum ngaji loh ya. Anak nggak bahas suami sudah ngaji, yang kemudian mendukung atau paham tentang kondisi istrinya. Ini tunjukkan bahwasanya ngaji kita itu manfaat besar untuk keluarga, malah seneng nyenengno gitu. Tuh yang kedua. Tunjukkan kepada mertua, sampai jadikanlah mertua itu ngomong sama anak, misalkan bojomu itu, istrimu itu napa kok saiki kok dadi wapi gitu. Jadi tunjukkan kepada keluarga besar bahwasanya kita itu berubah luar dan dalam. Itu yang kedua. Dan mereka itu akan manut dengan sendirinya kok kalau memang semacam itu. Yang ketiga, lakukan cara yang bagus. Ngomong sama suami, Mas, aku ayo pengajian, Mas tolong diantar. Jadi tolong diantar, tapi jangan nganter tok ya boyo, tunggu aku barangkali engkau tengah-tengah pengen pulang. Cara-cara yang semacam itu, semacam itu sehingga nggak kerasa bahwasanya kita itu mereka itu diajak. Yang keempat, banyak doakan. Ya, banyak doakan, doa itu silahul mumin. Lah kemudian yang kelima, kalau memang ngomongi, omongkan dengan lembut. Jangan-jangan kita ngomongnya yang salah. Mas sholat dulu mas ayo ngaji, tidak goblok, malah nesu. Jadi malah marah. Bahasanya itu diatur. Yang bagus bagaimana caranya agar kita itu mampu ngeret orang tanpa dia itu merasa tersinggung dengan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.